Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang pegang teguh imanmu, karena engkau berhak atas Syaltan al-Hagoyim wa Kohaf Hasyahar. Mungkin sampai di sini ada di antara kita yang bertanya-tanya, Syaltan Hagoyim dan Kohaf Hasyahar itu apa, Pak? Nanti kita akan sampai ke sana, saudara. Tapi mari kita bersama-sama membuka terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-29. Di situ sudah saya tulis Gilyahna atau Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan yang ke-29. Di situ dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat Kehilat di Tiatira, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih dan pelayanan dan iman dan ketabahanmu. Dan sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih daripada yang pertama. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya sendiri seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Dan aku telah memberikan waktu kepadanya supaya dia bertobat dari percabulannya, tetapi dia tidak bertobat. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas tandu, dan mereka yang berzinah dengannya ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian, dan seluruh Kehilat akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan jantung hati, dan aku akan memberi kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang pengajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai setan, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Namun apa yang kamu miliki, peganglah sampai aku datang. Dan siapa yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah dengan tongkat besi, seperti bencana tanah liat mereka diremukkan, sebagaimana aku juga sudah menerimanya dari Bapakku. Dan aku akan memberikan kepadanya bintang fajar. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Ruah katakan kepada Kehilat-Kehilat. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita baca ini adalah pesan dari Tuhan Yesua untuk jemaat Tuhan yang pada waktu itu ada di satu kota yang disebut dengan kota Tiatira, saudara. Kalau kita bandingkan pesan-pesan Yesua untuk jemaat Tuhan di 6 kota lainnya, baik itu di kota Efesus, di kota Smyrna, kota Pergamus, lalu ada kota Sardis, lalu ada kota Philadelphia dan kota Laodikia. Kalau saudara perhatikan baik-baik dan saudara coba bandingkan pesan Yesua untuk gereja atau Kehilat di Tiatira dengan 6 gereja yang lainnya, pesan Yesua untuk jemaat di Tiatira ini pesannya pesan yang paling panjang, saudara, atau pesan yang terpanjang yang pernah diucapkan Yesua untuk jemaat Tuhan yang pada waktu itu ada di Asia Kecil atau ada di Turki. Dan perlu kita ketahui, saudara, kehidupan jemaat di Tiatira ini sangat menarik untuk kita pelajari dan kita renungkan. Karena
Di situ ada satu pelajaran penting yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Dan pelajaran penting pertama yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita adalah bahwa jemaat Tiatira itu mendapatkan pujian dari Yesua karena kasih, karena pelayanan, karena iman, dan karena ketabahan mereka yang semakin bertambah, dan karena tahan uji iman mereka dibandingkan ketika mereka mengenal dan menerima Yesua untuk pertama kalinya. Ini pelajaran penting pertama yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, jemaat Tiatira itu mendapatkan satu pujian dari Yesua. Karena apa? Karena kasih, pelayanan, iman, dan ketabahan mereka seiring berjalannya waktu itu rupanya berbuah-buah, saudara, bertambah-tambah. Nah, di ayat ini selain iman dan kasih mereka yang bertambah, Yesua itu juga menyoroti pelayanan mereka. Di situ dikatakan pelayanan jemaat yang ada di Tiatira itu dikatakan pelayananmu yang terakhir itu lebih dari yang pertama. Kalau dikatakan pelayananmu yang terakhir lebih dari yang pertama, maka di sini kita bisa menyimpulkan, saudara, kalau kita melihat pujian dari Yesua untuk jemaat di Tiatira ini, kalau dikatakan lebih, saya bisa menyimpulkan lebih di sini arahnya lebih kepada sesuatu yang baik. Maka di situ dikatakan pelayananmu yang terakhir itu lebih dari yang pertama. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya coba kaitkan Kahal atau jemaat Tiatira dengan Kehilat Mawar Syaron yang ada di tempat ini, saya sangat bersyukur sekali di tempat ini kasih di antara kita itu terjalin dengan cukup baik. Bahkan bisa saya katakan kasih di antara kita itu terjalin dengan sangat baik. Ini bisa saya lihat dari perhatian yang kita berikan ketika ada satu di antara kita yang mungkin sedang sakit atau mungkin sedang mengalami satu musibah. Saya perhatikan jemaat Kehilat Mawar Syaron itu perhatiannya sangat luar biasa kepada sesama jemaat yang ada di tempat ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali di tempat ini kasih di antara kita itu terjalin dengan sangat baik. Dan ini saudara, atau kasih yang seperti ini harus kita pertahankan. Tentunya kita tidak bisa mempertahankan kasih yang sudah terjalin dengan baik ini dengan kekuatan kita. Tapi kasih yang sudah terjalin dengan baik ini harus kita pertahankan hanya dengan kekuatannya Roh Kudus. Sampai Yesua datang nanti, kita harus tetap seperti ini. Amin. Kita itu harus terus saling memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Karena kalau tidak kita yang saling memperhatikan, mau siapa lagi? Kalau tidak kita yang saling mendoakan, mau siapa lagi? Betul saudara? Ya, kalau tidak kita yang saling mendoakan, tidak kita yang saling memperhatikan dan mengunjungi satu dengan yang lainnya, itu mau siapa lagi? Karena seperti kita ketahui, ketika kita bersama-sama masuk ke Kehilat ini, saudara memang masuk dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi ketahuilah, ketika saudara masuk dan duduk, lalu saudara melayani dan saudara mengasihi Bapak Yahweh di tempat ini, sebetulnya saat itu juga kita bukan orang lain, tetapi kita adalah keluarganya Bapak Yahweh. Amin. Jadi kasih yang seperti ini harus kita pertahankan. Tapi sekali lagi, untuk kita bisa mempertahankan kasih atau perhatian yang seperti ini tidak bisa dengan kekuatan manusia kita, tapi harus dengan kekuatan Roh Kudus. Karena saya juga percaya kita bisa saling mengasihi seperti ini juga karena Roh Kudus yang memberkati jemaat di tempat ini. Amin. Ya, jadi karena kasih yang terjalin baik ini nantinya akan menjadi satu pertimbangan untuk Yesua itu memberkati Kehilat kita.
Kalau sekarang kita ini sedang menghidupi satu pergumulan bersama-sama, yang saya katakan tidak hanya saya yang menghidupi pergumulan itu, tapi kita sedang menghidupi pergumulan bersama-sama. Saya percaya dengan kasih persaudaraan yang terjalin dengan sangat baik di tempat ini akan membuat Yesua itu memperhitungkan dengan baik apa yang menjadi pergumulan kita di tempat ini. Dan saya juga percaya kalau Kehilat ini diberkati, saudara yang tinggal di dalamnya atau saudara yang menjadi bagian di dalam Kehilat ini, saudara pun pasti juga akan diberkati Bapa Yahweh. Itu yang jadi iman percaya saya, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di sektor kasih, yang pertama saya katakan sama seperti yang Yesus katakan kepada jemaat di Tiatira, kita sudah baik. Ya, kalau kita lihat dari sisi kasih perhatian yang kita berikan di tempat ini, saya katakan kita sudah sangat baik. Tapi kira-kira bagaimana saudara dengan pelayanan kita yang ada di tempat ini? Coba secara khusus saudara yang melayani di sini, kira-kira kualitas pelayanan saudara sekarang dibandingkan dengan kualitas pelayanan saudara yang dulu, itu semakin baik atau justru merosot kira-kira? Ya, coba saudara renungkan baik-baik. Secara khusus saudara yang melayani. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk jemaat Tuhan yang belum ambil bagian di dalam melayani. Karena ketika saudara datang ke tempat ini sekalipun hanya sebagai jemaat, tidak melayani di atas mimbar ini, ketahuilah bahwa ketika saudara itu memuji dan menyembah Tuhan, saudara itu juga sedang melayani Bapak Yahweh. Ya, jadi ketika saudara itu sedang memuji-muji Tuhan, saudara bertepuk tangan, saudara sedang menyembah Bapak Yahweh, sebetulnya saudara itu juga sedang melayani Bapak Yahweh. Karena bukankah hal-hal yang seperti ini, pujian dan penyembahan itulah yang nantinya akan jadi pekerjaan kita kelak ketika kita ada di Syamayim? Betul saudara? Pekerjaan kita nanti di Syamayim setiap hari 24 jam sehari selama 1 pekan penuh dan seterusnya. Pekerjaan saudara dan saya itu hanya memuji-muji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara yang duduk di bangku jemaat itu saudara sebetulnya juga sedang melayani Bapak Yahweh juga. Tapi ada satu pertanyaan yang juga ditanyakan kepada jemaat di Tiatira. Kira-kira kita yang sudah melayani Bapak Yahweh di tempat ini, kualitas pelayanan kita sekarang bagaimana? Kalau dibandingkan dulu. Kira-kira sekarang ini kita melayani kualitasnya semakin baik atau justru semakin merosot? Coba saudara tanyakan ini. Buatlah satu tanda tanya besar di dalam hatimu. Pelayananku yang sekarang itu kira-kira semakin baik atau justru semakin merosot? Tetapi kalau saudara itu seorang pelayan yang dikasih 1 talenta, tapi ternyata talenta itu ketika saudara dikasih Tuhan justru tidak dikembangkan, tapi saudara kubur alias saudara biarkan mati suri talentamu, saya hanya ingin memberitahu begini. Ingat baik-baik, siapapun yang tidak pernah mengembangkan talentanya, itu akan disebut sebagai hamba yang jahat. Dan hamba yang jahat, yang membiarkan talentanya itu terkubur, mati suri, tidak dikembangkan. Kalau dikasih 1 yang balik cuma 1, dikasih 2 balik ya cuma 2 bukan 4. Ingatlah bahwa saudara mau tidak mau itu akan menerima satu label bahwa aku adalah hamba yang jahat. Dan seorang hamba yang jahat itu pasti akan apa ini? Berurusan dengan penghukumannya Bapak Yahweh. Yang ngomong bukan saya saudara, tapi Yesus sendiri. Coba kita baca. Kita buka di dalam kitab Matius 25, 24-30. Kitab Matius pasal ke-25 ayat 24-30. Di situ dikatakan, dan juga yang sudah menerima 1 talenta, seraya mendekat ia berkata, Tuhan, aku mengenalmu bahwa engkau adalah orang yang keras,
yang menuai di tempat engkau tidak menabur, dan yang mengumpulkan dari tempat engkau tidak menebar. Dan karena takut setelah pergi aku menyembunyikan talentamu di dalam tanah, lihatlah engkau tetap mempunyai milikmu ini. Namun seraya menanggapi, tuannya berkata kepadanya, hai hamba yang apa itu? Yang jahat dan malas, engkau mengetahui bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan mengumpulkan dari tempat aku tidak menebar. Oleh karena itu, seharusnya lah engkau menanamkan uangku itu kepada yang menjalankan uang, dan ketika datang, aku menerima milikku itu beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan serahkanlah kepada yang mempunyai 10 talenta. Sebab kepada setiap orang yang mempunyai, dia akan diberi dan dia akan berkelimpahan. Namun dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dia miliki, hal itu akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Jadi yang ngomong bukan saya, saudara, ya, yang ngomong Yesus sendiri, dan kita sudah membuktikan. Di sini, saudara, kita jangan pernah berpikir kalau ayat ini tidak akan pernah digenapi. Mungkin saudara berpikir begini, ayat-ayat ini kan mengkanggo meden-medeni, ya buat nakut-nakutin supaya aku itu pelayanan. Oh tidak, ya. Di sini saya pun tidak asal menaikkan orang untuk melayani. Jadi kalau saudara berpikir itu untuk menakut-nakuti saudara, itu keliru, salah. Kita jangan pernah berpikir ayat ini tidak akan pernah digenapi. Sama seperti saudara berpikir, barangkali ya, ada di antara kita yang seperti orang di luaran sana yang berpikir apa? Kedatangan Yesus itu bullshit, tidak akan pernah digenapi. Coba kamu lihat, dari dulu sejak zaman nenek moyangku masih hidup, firman yang ngomong Yesus sebentar lagi akan datang itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan sama pendeta-pendeta zaman dulu. Tapi coba kamu lihat sampai dengan detik ini, Yesus toh juga tidak datang juga. Saudara jangan pernah berpikir juga kalau ayat yang berbicara tentang seorang hamba yang jahat itu tidak akan digenapi. Jangan salah saudara, kita jangan pernah berpikir ayat ini tidak akan pernah digenapi. Di hari Yom Hadin nanti atau hari penghakiman nanti, apa yang dikatakan Yesus, siapa yang tidak mengembangkan talentanya akan dihukum Tuhan, itu pasti akan digenapi. Ya, perhatikan baik-baik, di hari Yom Hadin atau hari penghakiman nanti, apa yang dikatakan Yesus, siapa yang tidak mengembangkan talentanya akan dihukum Tuhan, itu pasti akan digenapi. Setiap orang yang punya talenta tapi tidak pernah dikembangkan, dia pasti berurusan dengan Bapa Yahweh. Maka saudara, ayat ini selalu mendasari saya untuk tidak begitu saja meng-ACC pelayan Tuhan yang mau mundur dari pelayanan. Kalau ada pelayan Tuhan yang mundur atau mau mundur dari pelayanan dan dia bicara sama saya akan tanya-tanya dulu. Ya, satu di antaranya setelah saya dan orang tersebut bicara panjang lebar, saya hanya akan tanya begini, kamu yakin mau mundur dari pelayanan? Kamu yakin mau meletakkan pelayananmu? Oke, kalau kamu yakin, tapi kamu harus mau atau siap juga menerima konsekuensinya kelak pada saat Yom Hadin atau hari penghakiman nanti. Karena apa? Kamu melayani itu tidak mungkin berangkat dengan nol brutul, tapi kamu pasti berangkat dengan talenta yang dikasih Bapak Yahweh. Entah itu hanya 1 talenta, tetapi saya yakin siapapun kita yang berangkat melayani, pasti melayani dengan talenta yang dikasih Bapa Yahweh. Dan seharusnya ketika kamu melayani, talenta itu dikembangkan. Kalau kamu dikasih 1, jadikan 2.
Kalau kamu berangkat melayani dari seorang operator LCD komputer, naiklah melayani Tuhan lebih lagi, bermain musik. Nanti kalau sudah bermain musik, kembangkan lagi talentamu menjadi seorang worship leader atau menjadi seorang singer. Dan nanti kalau sudah menjadi seorang worship leader, jangan puas berhenti sampai di situ. Kejarlah lagi untuk bisa kamu membagikan firman Tuhan. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau kamu sudah memutuskan untuk berhenti dari pelayanan, oke, tapi saya hanya mengingatkan, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Seperti yang ayat 30 tadi katakan, siapa yang tidak mengembangkan talentanya, dia pasti akan berurusan dengan Bapak Yahweh. Karena saya ngerti saudara, orang yang mundur dari pelayanan, itu pasti akan berurusan berat dengan Tuhan. Saya itu bisa saja ACC, cuman kira-kira orang itu sanggup enggak berurusan dengan ayat yang ke-30, gitu loh. Ketika orang datang kepada saya dan dia minta, Pak, saya mulai minggu depan saya tidak melayani lagi. Oke, saya bisa saja ACC. Tapi kira-kira orang itu sanggup enggak berurusan dengan ayat yang ke-30, ya. Jadi jangan sembarangan kita itu meletakkan pelayanan kalau kita itu tidak sanggup berurusan dengan penghukuman Tuhan nantinya. Coba tirulah jemaat yang ada di Tiatira, yang pelayanannya itu sampai dipuji-puji oleh Yesua. Ketika mereka ada di tengah-tengah kesulitan atau situasi yang sangat sulit, bahkan saat itu situasi untuk mereka melayani Yesua itu tidak nyaman saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap mempertahankan imannya. Dan satu di antara cara mereka mengasihi Yesua, mereka kembangkan talentanya. Mereka kembangkan talenta pelayanannya, 2 jadi 4 dan 5 jadi 10. Itulah cara jemaat Tiatira mengasihi Tuhan Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang ada di tempat ini perhatikan ini baik-baik. Secara khusus yang melayani Tuhan. Yang pertama, jangan gampang kita itu malas-malasan melayani. Yang kedua, jangan gampang kita itu meletakkan pelayanan. Hanya karena baru diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit bagi kita. Sudahlah, rasanya aku tidak layak melayani Tuhan dengan kondisiku yang seperti ini. Seringkali orang itu lebih suka apa saudara? Ngelaras. Ngelaras ini ngelaras apa? Ngelaras ngenes, ya. Malam-malam duduk di pojokan cepai kopi terus ngenes-ngenesan. Nek bar ngenes-ngenesan sesuk pamit, ora pelayanan, gondias ini, ya. Nek saya nyebut model begini ini gondias. Ini iman-iman gondias ini yang seperti ini. Ya, kita tidak boleh seperti itu saudara. Pola iman kita itu tidak boleh seperti itu. Tirulah jemaat yang di Tiatira. Di saat mereka itu ada di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka waktu itu justru dikatakan seperti kitab suci katakan apa? Mereka semakin terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Mereka semakin apa? Mengepakkan sayap pelayanannya semakin terbang tinggi. Ya, mereka tidak mundur saudara dari pelayanannya. Dan itulah cara dari jemaat Tiatira mengasihi Tuhannya Yesua. Nah, ini adalah pujian yang diucapkan Yesua untuk jemaat yang ada di Tiatira. Seharusnya yang seperti inilah yang kita kejar. Nah, akan tetapi di balik pujian Yesua untuk jemaat yang ada di Tiatira, rupanya Yesua itu juga punya keberatan hati dengan jemaat ini saudara. Kira-kira karena apa saudara? Jemaat Tiatira tadi memang dipuji-puji Yesua. Aku melihat pelayananmu bagus. Aku melihat kasihmu, perhatianmu antara satu dengan yang lain jemaat di situ sangat bagus. Ketabahanmu itu juga sangat bagus. Yesua betul-betul memuji jemaat Tiatira. Tapi kalau kita perhatikan di balik pujian Yesua untuk jemaat Tiatira, rupanya Yesua itu juga punya keberatan hati dengan jemaat Tiatira. Kira-kira karena apa saudara? Ada yang tahu enggak?
Keberatan hati Yesua itu karena apa? Yesua memiliki keberatan hati dengan jemaat Tiatira karena mereka mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah tetapi mengajarkan kesesatan supaya pelayan Tuhan yang ada di sana itu melakukan percabulan dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kalau kita coba lihat di dalam kitab Gileadna pasal 2 ayat yang ke-23, saudara akan menemui keberatan hati Yesua itu seperti ini, saudara. Jadi di samping Yesua itu memuji jemaat yang ada di Tiatira, tapi Yesua itu juga punya keberatan hati dengan jemaat yang ada di sana. Karena rupanya mereka, jemaat yang ada di sana itu mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, tapi justru wanita-wanita Isabel ini mengajarkan kesesatan supaya pelayan-pelayan Tuhan di sana itu terang-terangan melakukan percabulan. Dan selain melakukan percabulan, wanita-wanita Isabel yang ada di sana itu juga ngajari, kamu makan aja, makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kamu makan sajen itu tidak apa-apa. Ya, jadi pada waktu kamu bepergian, kamu lewat di depan kuil, lalu di situ ada sajen. Kalau kamu lapar, makan aja, tidak apa-apa. Nah, itulah yang diajarkan oleh wanita-wanita yang disebut dengan wanita Isabel. Di sini, saudara, saya perlu memberitahu dulu, kalau ada kata wanita Isabel di sini, ini artinya bukan Isabel istrinya Ahab secara fisik, ya. Kalau di situ ada kata wanita Isabel, itu jangan saudara berpikir wanita Isabel ini adalah istrinya Ahab yang kelihatan secara fisik, bukan, ya. Tapi wanita Isabel yang dimaksud di sini ini mengacu ke rohnya Isabel. Jadi bukan ke orangnya, tapi kemananya tadi? Ke rohnya Isabel. Karena apa? Karena Isabel yang istrinya Ahab, dalam konteks ini Isabel itu sudah mati. Isabel yang istrinya Ahab itu sudah mati. Tapi sekalipun Isabel yang istrinya Ahab itu sudah mati, rohnya masih ada. Dan di Tiatira, roh Isabel ini pada waktu itu berpijak melalui kuil-kuil penyembahan berhala yang ada di kota itu. Maka kalau kita perhatikan di Tiatira, di Smyrna, di Pergamus, dan hampir di ketujuh Kehilat, itu selalu ada penyembahan berhala. Dan di samping selalu ada penyembahan berhala, di situ juga ada terjadi perzinahan. Secara khusus itu terjadi di jemaat Tuhan yang ada di Tiatira. Karena pada waktu itu rohnya Isabel itu berpijak di kuil-kuil penyembahan berhala yang ada di kota Tiatira. Maka pada waktu itu terjadi satu perzinahan jasmani besar-besaran. Dan kalau kita perhatikan, saudara, kasus perzinahan dan makan makanan berhala yang diikuti sebagian jemaat Tiatira ini sampai membuat Yesua itu harus menulis satu surat khusus untuk jemaat ini, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan tadi di depan saya sudah memberitahu, kalau kita bandingkan suratnya Yesua untuk jemaat Tiatira sama 6 jemaat yang lainnya, surat atau pesan untuk jemaat di Tiatira itu suratnya paling panjang, pesannya paling panjang kalau kita bandingkan dengan 6 kehilat lainnya. Jadi kasus perzinahan dan kasus makan makanan berhala yang dilakukan sebagian jemaat yang ada di Tiatira ini sampai membuat Yesua itu harus menulis surat khusus untuk jemaat ini. Kalau kita perhatikan, saudara, dalam setiap surat-surat Yesua untuk ketujuh jemaat, setelah ketiga surat yang Yesua layangkan melalui Yohanan untuk jemaat Efesus, Smyrna, dan Pergamus, di surat yang keempat atau surat untuk jemaat yang ada di Tiatira, Yesua pada waktu itu baru mengenalkan dirinya sebagai putra Elohim. Kalau saudara perhatikan, begitu Yesua itu mulai
berbicara kepada Yohanan, dan Yohanan disuruh mengatakan kepada 7 kehilat. Kalau saudara perhatikan, dimulai dari kehilat yang pertama, kehilat Efesus, lalu kehilat Smyrna, dan kehilat Pergamus sebelum kehilat Tiatira. Yesua itu tidak pernah mengenalkan jati dirinya sebagai putra Elohim. Sebagai putra Elohim yang disebutkan kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang mengkilap. Nah, di sini kita harus tahu kenapa baru di kehilat yang keempat Yesua itu mengenalkan jati dirinya sebagai putra Elohim. Nah, sebetulnya ketika Yesua mulai mengenalkan jati dirinya di jemaat Tiatira, ini sebetulnya adalah sebagai bentuk penegasan akan kerasnya teguran untuk jemaat yang ada di Tiatira. Apa maksudnya ini, saudara-saudara sekalian? Coba kita baca dulu, benar enggak? Yesua itu memperkenalkan dirinya sebagai putra Elohim di jemaat yang ada di Tiatira. Di situ dikatakan kitab Gileana pasal kedua ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat kehilat di Tiatira, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini dan seterusnya. Di situ dikatakan tuliskan kepada malaikat kehilat di Tiatira, apa itu? Putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan Yesua itu sampai menegaskan bahwa pesan ini, dengan kata lain Yesua itu sedang ngomong, ya pesan ini yang ngomong putra Elohim loh, bukan manusia biasa. Jadi ketika dia mulai bicara kepada Yohanan untuk diteruskan kepada jemaat yang ada di Tiatira, Yesua itu mengawali, ya tulis dengan tegas bahwa yang ngomong ini putra Elohim, bukan manusia biasa. Jadi kalau kita perhatikan saudara, karena kasus perzinahan dan kasus orang itu makan makanan berhala, pada waktu itu kasus itu sangat menyakiti hati Yesua. Maka ketika Yesua itu mau berbicara kepada jemaat yang ada di Tiatira, dia awali dengan satu kalimat, yang ngomong ini itu bukan manusia biasa. Yang ngomong ini, yang menyampaikan ini bukan sekedar Yohanan sebagai utusan Yesua, bukan. Tetapi yang bicara ini adalah siapa? Putra Elohim. Itu loh saudara ya. Dan yang dimaksud dengan Yesua yang dikatakan kedua matanya bagaikan nyala api ini adalah simbol dari mata atau sorot mata Yesua yang tajam, yang mampu melihat sampai kedalaman jantung hati. Yesua tahu dosa-dosa mereka, dan Yesua itu juga tahu persis apa yang sebetulnya jemaat Tiatira itu perbuat dan lakukan di belakang Yesua, dan yang itu semuanya sudah menyakiti hati Yesua. Nah, ini artinya apa saudara? Ini artinya yang menyoroti semua perbuatan mereka dan kita yang ada di tempat ini bukan manusia biasa. Tapi sekali lagi yang menyoroti setiap perbuatan kita, benar tidaknya kita, itu yang nyoroti siapa? Yesua sendiri, putra Elohim alias Yesua sendiri. Kita sebagai manusia, ketika kita ditanya, kamu hidupnya kudus enggak? Setiap orang bisa mengatakan kudus, karena yang kita hadapi saat itu bukanlah Tuhan, tetapi manusia biasa. Termasuk ketika saya tanya, misalkan saya mau naikkan pelayanan seseorang, saya akan bertanya, kira-kira kamu kan sudah pacaran, kira-kira pada saat kamu pacaran, kamu sama level enggak? Kumpul kebo enggak? Orang bisa saja mengatakan, oh enggak om, oh enggak pak, aku sama pacarku pacarannya baik-baik aja. Dia bisa berkata seperti itu kepada saya, dan saya tidak tahu, karena saya bukan Elohim, saya bukan Tuhan. Tetapi ketika dia mengatakan
saya tidak pernah 7-Eleven, saya tidak pernah kumpul kebo pada saat saya pacaran. Ketika dia mengatakan seperti itu tetapi sungguhnya dia melakukan, ingatlah bahwa yang menyoroti semua perbuatan itu ada satu pribadi yang menyatakan dirinya sebagai putra Elohim, dan dia adalah Yesua sendiri. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan, Yesua itu sampai menegaskan bahwa pesan ini yang nulis bukan manusia biasa, tapi putra Elohim atau Yesua sendiri. Kalau kita berbicara tentang sorot mata Yesua yang mampu melihat sampai kedalaman hati manusia, saudara, saya teringat dengan pelangi, saudara, dengan rainbow atau dengan pelangi. Kalau saudara lihat warna-warna pelangi yang jumlahnya ada 7 yang dikenal dengan apa? Magiku Hibiniu. Apa aja itu Magiku Hibiniu? Merah, jingga, kuning, terus apa? Hijau, biru, Magiku, hijau, nila, ungu. Ada berapa? Ada 7. Ya. Kalau saudara lihat warna-warna pelangi yang jumlahnya ada 7, sebetulnya dari ke-7 warna pelangi yang kita kenal, itu masih ada 2 warna lagi di luar ke-7 warna tersebut, yang menyertai warna merah sebagai warna pembuka pelangi, dan juga yang menyertai warna ungu sebagai warna penutup dari pelangi. Dan 2 warna di luar ke-7 warna tersebut adalah inframerah dan ultra ungu atau ultraviolet. Inframerah itu menjadi gambaran mata Elohim yang sanggup menembus sampai ke dasar jantung hati manusia yang paling dalam. Kalau saudara punya CCTV zaman sekarang itu pasti sudah ada lampu infrarednya atau lampu inframerahnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu ketika saudara mau melihat di kegelapan malam. Jadi begitu saudara aktifkan fitur auto di CCTV saudara, kalau siang begini, CCTV itu akan mendeteksi fiturnya, modenya itu akan berubah ke mode day atau mode hari pada waktu siang hari seperti ini. Jadi kalau terang seperti ini, CCTV seperti yang ada di kilat ini akan otomatis berubah ke mode day. Tapi nanti begitu jam 6 sore mulai matahari itu tenggelam, CCTV ini akan otomatis berubah modenya menjadi night. Nah pada saat berubah mode jadi night, gambarnya itu bukan lagi berwarna tapi hitam putih. Cuman saudara bisa melihat dengan jelas objek apa yang ada di ruangan ini, sekalipun itu malam hari dan sekalipun lampu ruangan ini saya matikan. Jadi CCTV sekarang ini pasti sudah ada fitur lampu inframerahnya semua. Kalau saudara perhatikan lampu inframerah, kalau saudara mau lihat, itu saudara bisa lihat pakai handphone saudara. Sinar infrared atau inframerah yang ada di CCTV itu nyalanya justru kita melihat pendarahan warna merah itu hanya seperti setitik. Tapi ketika saudara coba lihat sinar inframerah itu pakai kamera, saudara akan melihat tempat yang gelap itu seperti disenteri, sangat terang benderang di situ saudara. Ya, tapi saudara tidak bisa lihat lampu inframerahnya itu nyenteri dengan terang, itu tidak bisa kelihatan. Cuman kalau saudara lihat pakai CCTV, saudara akan lihat di situ tempat yang gelap itu sangat terang sekali. Nah itulah yang disebut dengan lampu inframerah. Dan itulah sinar inframerah yang menjadi simbol dari mata Bapa Yahweh, yang sanggup saya katakan melihat sampai kedalaman jantung hati manusia. Ini adalah inframerah yang menyertai warna merah. Lalu di warna yang ke-7 atau warna ungu, itu sebetulnya juga ada warna penyertanya. Nah setelah warna ungu, ada warna yang namanya ultra ungu
atau ultraviolet. Warna ultra ungu ini adalah warna yang sanggup enhance atau meningkatkan atau membuat warna-warna lain yang ada di sekitar warna ultra ungu tersebut menjadi lebih hidup dan lebih indah. Dan warna ultra ungu atau ultraviolet itu juga bisa kita pakai untuk mendeteksi uang. Jadi kalau saudara lihat ada orang ngecek uang palsu atau tidak pakai lampu, itulah warna yang disebut dengan ultra ungu atau ultraviolet. Tapi perlu saudara ketahui, warna ultra ungu atau ultraviolet itu juga bisa enhance atau meningkatkan warna-warna lain yang ada di sekitar warna ultra ungu tersebut. Warnanya itu menjadi lebih hidup, saudara. Dan kalau lebih hidup tentunya akan lebih indah juga. Coba kalau saudara punya akuarium, saudara cuman kasih lampu neon putih. Kalau saudara akuariumnya itu untuk nampung ikan air laut, nanti kalau ikan air laut itu kan biasanya punya warna-warna tersembunyi yang indah. Di mana warna itu bisanya keluar kalau dia kesorot sinar matahari. Tapi kalau tidak pas kesorot sinar matahari ya warnanya biasa. Nah, dengan lampu ultra ungu ini saudara, kalau saudara punya akuarium ikan air laut, setiap warna-warna yang tersembunyi di dalam ikan-ikan ini, begitu lampu ultraviolet itu saudara nyalakan, warna-warna yang tersembunyi itu akan muncul, akan keluar, dan itu akan jadi sangat indah saudara. Begitu ikannya jalan lengkak-lengkok gitu, ini akan memancarkan warna yang kalau siang pas lampu itu tidak hidup, saudara lihat ya enggak, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Tapi begitu lampu itu hidup, loh kok ternyata ikannya di bawah perutnya, di samping perutnya ada warna hijau ya, ada warna ungu ya. Nah ini karena apa? Karena saudara kasih lampu ultraviolet. Karena lampu ultraviolet itu bisa enhance atau meningkatkan dan membuat warna-warna lain yang ada di sekitar warna ultraviolet itu menjadi lebih hidup dan lebih indah. Jadi sebelum warna merah ada inframerah, dan setelah warna ketujuh atau ungu masih ada yang namanya ultra ungu atau ultraviolet. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui dua warna lainnya di luar ketujuh warna pelangi ini, dengan kata lain, warna inframerah yang menjadi warna pembuka dan ultra ungu yang menjadi warna penutup dari pelangi. Sebetulnya kedua warna di luar ketujuh warna pelangi ini sedang berbicara tentang mata Elohim Yahweh yang sanggup menembus sampai ke dasar hati manusia yang paling dalam, dan mata Yahweh itu sanggup mendeteksi dan mengetahui keaslian dan kepalsuan sikap hati manusia, yang saya katakan manusia itu seringkali sikapnya apa? Warna-warni. Ya, kalau saya katakan manusia itu sikap hatinya seringkali warna-warni, berarti bisa ditebak enggak kira-kira? Enggak bisa ditebak. Di mulut dia katakan A, tapi ternyata yang ada di dalam hatinya apa? Bisa C, bisa sampai Z. Ya toh? Ini yang saya sebut dengan apa yang ada di dalam hati manusia atau sikap manusia itu seringkali warna-warni, saudara. Tapi ketika mata Bapa Yahweh itu menjadi seperti inframerah, dan ketika mata Bapa Yahweh itu menjadi ultraviolet, siapapun orangnya tidak akan pernah bisa berdusta di hadapan Bapa Yahweh. Karena begitu Bapa Yahweh sendiri yang melihat, semua kepalsuan itu akan terbongkar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pegang baik-baik ini, bahwa Yesua itu selalu memperhatikan apapun yang kita lakukan. Ini artinya segala apapun yang kita lakukan, pembenarannya itu bukan dari manusia, tapi pembenarannya dari mana? Bapa Yahweh sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Segala sesuatu yang kita lakukan, pembenarannya itu bukan dari manusia, tapi dari Bapa Yahweh sendiri. Saya rasa melalui dua warna di luar ketujuh warna yang ada di dalam pelangi, itu sudah memberitahu kita dengan jelas bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, pembenarannya itu bukan
dari manusia, tapi dari Bapa Yahweh sendiri. Maka seringkali saudara, ketika saya melihat orang yang merasa pasti benar kalau sudah mendapatkan legitimasi atau pembenaran dari seorang pendeta, apalagi kalau pendeta itu pendeta besar atau pendeta senior, lalu orang itu mengatakan, wong Pak pendeta itu saja yang senior ngomongnya begini kok, masa kalau Pak pendeta yang senior itu yang ngomong, mosok dia salah? Seringkali saya perhatikan orang itu merasa pasti benar kalau sudah mendapatkan legitimasi atau pembenaran dari seorang pendeta. Ya apalagi kalau pendeta itu seorang pendeta yang besar atau pendeta senior. Waktu-waktu ini saudara, saya banyak ketemu dan saya perhatikan, banyak saya melihat orang-orang percaya Bapa Yahweh. Saudara garis bawahi, yang saya lihat itu bukan orang-orang Kristen biasa di luaran sana. Tapi yang saya lihat dan saya perhatikan, itu orang-orang yang percaya Bapa Yahweh. Yang saya perhatikan juga seperti ini. Ketika orang yang percaya Bapa Yahweh ini diperhadapkan dengan fenomena pemasangan barangnya anti Hamasyah, saya perhatikan berapa banyak orang percaya Bapa Yahweh berkacanya itu bukan ke kitab suci, tapi berkacanya kepada apa kata pendeta senior. Orang itu mengatakan, wong Pak pendeta yang senior itu saja boleh kok saya menerima barangnya si anti Hamasyah itu untuk diinjeksi masuk ke dalam tubuh saya. Masa kalau Pak pendeta yang senior itu ngomong salah? Ini saya perhatikan, fenomena ini sedang terjadi saudara. Yang cukup disayangkan, orang ini tidak berkaca kepada kitab suci, tapi berkacanya kepada apa kata pendeta senior. Wong Pak pendeta yang ngomong itu kan senior, masa Pak Nino yang junior sama Pak Lukas ngomong tidak boleh nerima barang tersebut. Ya ini pernah saya dengar loh saudara ya. Saya katakan memang tidak sepenuhnya salah berkaca kepada pendeta. Wong namanya saja pendeta itu kan panutan saudara ya. Yang namanya pendeta itu berarti apa? Panutan. Tapi ingat, yang namanya pendeta itu juga masih apa ini? Manusia biasa. Yang saya katakan manusia biasa itu masih bisa salah enggak? Masih bisa salah. Saya saja ngajar begini, mungkin masih ada kesalahan dalam pengajaran saya ya. Jadi tidak salah saya katakan minta pendapat atau mendengar pendapat dari seorang pendeta senior sekalipun. Tetapi ingat, pendeta mau dia senior atau tidak, dia juga masih seorang manusia. Dan kalau dia seorang manusia, berarti dia juga masih bisa salah. Dan karena masih manusia, kira-kira menurut saudara bisa enggak kalau masih manusia, masih pakai tubuh fana ini yang kegores pisau keluar darahnya, bisa enggak kira-kira kalau masih manusia itu ada unsur kepentingan ketika membenarkan sesuatu yang kontroversi? Kira-kira bisa enggak? Saya katakan sangat bisa sekali. Karena apa? Masih manusia. Manusia itu masih punya kepentingan macam-macam. Ya, sekalipun dia seorang pendeta senior ataupun seorang pendeta yang terkenal atau pendeta besar. Maka patokan kita itu sebetulnya gampang saudara. Kalau kita itu tidak mau jawaban yang kita terima itu salah, tapi kita mau jawaban yang kita terima itu benar, bagaimana ya? Aku ini sekarang sedang ada di persimpangan. Aku sedang kebingungan antara pengajarannya Bapak ini dengan pengajarannya Bapak pendeta ini. Aku ini sekarang sedang ada di tengah-tengah persimpangan jalan. Mana ya yang benar? Kalau saudara mau jawaban yang pasti, saudara mau jawaban yang benar, berkacalah kepada kitab suci. Karena sekali lagi, pendeta mau senior mau
besar sekalipun, dia juga masih seorang manusia. Dan kalau masih seorang manusia, tentunya masih bisa salah. Tapi yang lebih parah, kalau seorang manusia itu masih bisa punya kepentingan untuk membenarkan sesuatu yang kontroversi itu, ya. Tapi kalau Bapa Yahweh, yang kalau kita berkaca kepada kitab suci yang isinya dafar Elohim atau perkataan Elohim, saya berani menjamin Bapa Yahweh yang menilai, dia tidak pernah salah. Amin. Kalau Bapa Yahweh tempat kita berkaca, kitab suci tempat kita berkaca, kita tidak akan pernah salah, saudara. Ya, karena tidak ada sejarahnya kitab suci atau Tuhan itu salah. Kalau manusia itu masih bisa salah, jadi berkacalah kepada kitab suci. Tidak usah bingung, berkacalah kepada kitab suci, pasti benar. Karena kalau manusia yang menilai itu belum tentu benar. Tapi kalau Bapa Yahweh yang menilai, dia, saya katakan Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Memang saya katakan ketika Bapa Yahweh menilai kita, Bapa Yahweh itu tidak pernah tedeng aling-aling, saudara. Ya, ya, tidak, tidak. Itu kalau Tuhan yang menilai kita. Ketika dia menilai manusia, Bapa Yahweh itu tidak pernah tedeng aling-aling. Dia kalau ya, ya, tidak, tidak. Benar ya benar, tidak benar ya dikatakan tidak benar. Ya, tapi saya bisa pastikan, sekalipun Bapak Yahweh itu tegas-tegasan ketika menilai manusia, asal saudara tahu, penilaian Tuhan, saya bisa pastikan valid kebenarannya. Saya bisa jamin itu, saudara. Kalau manusia itu masih bisa punya kepentingan yang salah. Tapi kalau Tuhan itu kepentingannya cuma satu. Ketika sama-sama menilai, manusia itu juga menilai dengan kepentingan. Banyak, dan itu tidak usah ditutup-tutupi, itu sudah biasa. Ketika sama-sama menilai, manusia juga menilai terkadang dengan kepentingan, terkadang menilai dengan kejujuran, dengan objektif. Tapi terkadang manusia itu ketika menilai orang itu juga menilai dengan satu kepentingan. Tidak jadi masalah. Manusia mau menilai kita dengan kepentingan, tapi yang pasti, saudara, kalau manusia itu masih punya kepentingan yang salah, tapi Bapak Yahweh itu cuma punya satu kepentingan ketika dia menilai saudara dan saya. Ketika dia menilai barang ini tidak boleh masuk ke dalam tubuhmu karena barang ini jahat. Asal saudara tahu, dasar Bapak Yahweh menilai barang ini tidak baik untuk tubuhmu dan iman percayamu, karena Bapak Yahweh itu cuma punya satu kepentingan. Dia hanya mau menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Itu cuman kepentingannya Bapak Yahweh. Ngerti saudara? Nek kepentingannya manusia kan macam-macam. Wah, karena saya habis dikasih uang orang itu, dia minta pendapat, tak nilainya yang bagus. Soalnya nanti kalau tak nilai yang jelek, dia memang sakjane ndek nanti semrawut. Tapi kalau tak bilang kamu semrawut tidak benar, wah alamat. Besok saya tidak ditransfer lagi. Ya, itu kepentingan manusia ketika menilai seseorang. Tapi kalau Bapak Yahweh tidak, dia katakan apa? Barang ini tidak bagus buat tubuhmu, jangan sekali-kali kamu terima. Bapak Yahweh juga punya kepentingan, tapi kepentingannya cuma satu. Bapak Yahweh cuma mau saudara dan saya itu selamat kelak. Amin. Ketika Yesus diutus datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita, dia mau nama kita tetap ada di dalam Sefer HaHayim, kitab kehidupan Bapa Yahweh, untuk dipanggil dan diangkat bersama-sama. Itu kepentingannya Bapa Yahweh. Dengan kata lain, saya sedang memberitahu Bapa Yahweh itu tidak pernah punya kepentingan yang jahat, saudara. Bapa Yahweh itu tidak pernah punya kepentingan yang abu-abu. Kalau ya dia katakan ya, tidak dia katakan tidak. Ya, jadi pada saat saudara kebingungan seperti sekarang ini, aku harus bersikap bagaimana dengan barangnya anti Hamasya. Tidak usah bingung, tidak usah melihat pendeta sana pendeta sini. Kalau saudara condong ke satu pendeta dan pendeta itu persis apa yang dia katakan ada di dalam kitab suci, ikuti pendeta itu. Tapi kalau
apa yang diucapkan pendeta itu tidak ada di dalam kitab suci. Lalu saudara kebingungan, bagaimana ini? Kan pendeta itu pendeta yang besar. Dia pendeta yang dikenal banyak orang dan dia pendeta senior. Tapi dia bilang, katanya tidak jadi masalah. Kita terima barang itu. Ketika saudara ada di tengah-tengah kebingungan ini, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, berkacalah kepada kitab suci. Karena kitab suci itu tidak pernah salah. Dan kitab suci itu pasti benar. Amin. Nah, ini tentang mata Yesua yang dikatakan bagaikan nyala api. Lalu bagaimana dengan kaki Yesua yang disebutkan serupa tembaga yang mengkilap? Kaki Yesua yang disebutkan serupa tembaga yang mengkilap ini berbicara tentang penghakiman atau penghukuman, di mana Yesua akan menginjak-injak mereka yang tidak bertobat dengan kakinya. Kalau kita perhatikan saudara-saudara sekalian, begitu keras teguran Yesua kepada jemaat yang ada di Tiatira ini. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Sejak awal kita mendengarkan firman ini, kalau saudara perhatikan, tegurannya Yesua khusus untuk jemaat yang ada di Tiatira. Itu tegurannya begitu keras loh saudara. Kalau sekarang ini saya dan juga Pak Lukas itu juga keras mengingatkan saudara soal barangnya anti Hamasyah. Kerasnya kami berdua itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tegurannya Yesua untuk jemaat yang ada di Tiatira. Ya, kalau saya sama Pak Lukas sekarang ini sangat keras mengingatkan saudara tentang barangnya anti Hamasyah itu jangan sekali-kali masuk dalam tubuh saudara. Kalau saudara mendengar perkataan kami berdua itu keras, itu belum ada apa-apanya ketika Yesua itu menegur jemaat yang ada di Tiatira. Saya sama Pak Lukas itu belum pernah ngomong seperti Yesua yang dikatakan apa? Kalau saudara lebih nurut apa kata pendeta senior yang salah ketimbang nurut firman, saudara akan didak-idak Tuhan. Pernah saya ngomong begitu saudara? Tidak pernah, saya belum pernah ngomong seperti itu. Maka tadi saya katakan apa? Saya juga Pak Lukas itu belum pernah negur sekeras Yesua menegur jemaat yang ada di Tiatira. Tapi saudara tahu, baru saya mengingatkan begitu sama Pak Lukas, itu sudah banyak orang yang marah sama kami berdua saudara. Padahal kami cuma ngomong apa? Ya, barang ini benar-benar barang yang dinubuatkan di dalam kitab Gileana 13 ayat 17 dan seterusnya. Baru ngomong seperti itu, sudah banyak orang yang marah kepada saya. Dan juga saya dengar dari Pak Lukas sendiri, sudah banyak orang yang marah sama Pak Lukas. Padahal yang kami berdua sampaikan itu ada di kitab suci tidak saudara kira-kira? Ada. Ya. Yang saya dan Pak Lukas sampaikan itu semuanya ada di kitab suci, tidak keluar dari kitab suci. Ning anehnya sama orang yang mengatakan tidak apa-apa, diterima aja. Itu kan tidak ada di kitab suci, suruh nerima tandanya binatang buas. Lah kok malah dianut? Ya malah saya perhatikan ada sebagian orang yang mencari dalam tanda kutip perlindungan kepada orang tersebut. Ya, kalau saya katakan go ahead, silahkan ya. Boleh kamu sekarang ini cari perlindungan kepada manusia. Saya cuma mau lihat nanti ketika tiba harinya Tuhan, kira-kira orang yang kamu mintai perlindungan itu akan ngomong apa? Karena saya perhatikan orang yang dimintai perlindungan itu juga bisa saya sebut modelnya ngikut. Jadi kalau misalkan ada satu pengajaran yang baru yang sekiranya itu kontroversi, tidak sesuai dengan iman yang lama yang pernah dia ajarkan atau dia sampaikan, orang yang ngajarin sesuatu yang baru ini didebat mati-matian saudara. Ya, saya perhatikan di debat mati-matian, dihabisi, wah ini ngawur, ngajar ngawur. Tapi ternyata tidak lama kemudian orang itu menerima pengajaran tersebut.
Ya sudah, begitulah ya. Saudara bisa menilai sendiri. Kira-kira yang seperti ini, kalau untuk waktu-waktu ini, saudara jadikan sebagai tempat untuk saudara itu berlindung. Pas enggak kira-kira? Gitu loh. Ya, tapi kalau saya disuruh nutup-nutupi yang benar, mohon maaf, saya enggak bisa. Ya, saya harus katakan ya, tidak. A, B, B. Kalau disuruh abu-abu, terus terang saya tidak bisa, saudara. Maka ketika orang itu kemudian memilih untuk bersembunyi di punggung pendeta, ya saya biarkan saja. Ya sudah sana. Saya cuman dalam pikiran saya cuman berpikir begini. Kita lihat nanti. Kira-kira ketika hari Tuhan itu tiba, apa yang akan dikatakan oleh pendeta yang engkau berlindung sekarang? Ya, apakah akan tetap mempertahankan pendapatnya dengan mengatakan boleh terima dulu saja barang itu? Ya, tidak perlu takut, terima saja karena itu bukan tandanya si anti Hamasyah. Apakah dia akan tetap mengatakan seperti itu, atau dia akan mengatakan jebulane bener kok, iki tandanya si anti Hamasyah. Nah, terus saya cuman mikir begini. Nah, terus sudah terlanjur masuk, bagaimana Pak? Dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkannya gimana? Tidak ada yang bisa. Saya sudah pernah memberitahu kepada saudara dengan jelas. Kenapa barangnya anti Hamasyah itu dirubah dari mikrochip yang sebesar biji beras jadi cairan. Karena dulu pernah dilontarkan satu wacana. Orang kalau tak isi tubuhnya dengan mikrochip yang ukurannya sebesar biji beras, kira-kira responnya bagaimana ya? Diterima atau enggak ya? Waktu itu ada 3 respon. Yang pertama, orang pertama merespon dengan mengatakan, wah ini yang aku tunggu-tunggu. Karena ini kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Sekarang kalau aku bepergian, aku tidak perlu bawa kunci mobil, bawa kunci rumah pateng grendel, tapi cukup dengan satu kunci dalam tanda kutip yang ada di dalam telapak tanganku ini. Aku bisa menghidupkan mobilku, aku bisa buka pintu rumahku, aku bisa buka pintu kantorku, dan aku bisa absen di kantorku. Jadi ini bagus, ini yang aku tunggu-tunggu. Ini respon orang yang pertama. Lalu orang yang kedua merespon dengan mengatakan apa? Oh, tidak boleh. Aku tidak mau menerima mikrochip ini. Karena mikrochip ini penggenapan dari kitab Gilyahna 13 ayat 17. Itu orang yang kedua. Lalu orang yang ketiga merespon dengan mengatakan, kita terima dulu saja, tidak jadi masalah. Baru nanti kalau itu ternyata benar tandanya si anti Hamasyah, kita keluarkan sendiri saja. Lah tapi ternyata rumah sakit puskesmas itu sudah diketok palu. Rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang berani mengeluarkan tandanya anti Hamasyah atau mikrochip ini akan dikenai sanksi. Bagaimana? Ya kita sodet sendiri. Kita keluarkan sendiri, paling sakitnya tidak lama. Nah, dari orang yang ketiga inilah yang berpikir diterima dulu saja, nanti dikeluarkan sendiri. Si anti Hamasyahnya dapat pencerahan. Ya, si anti Hamasyah dapat pencerahan. Pencerahannya apa? Kalau begitu, karena ada yang berencana mengeluarkan lagi tanda kita, kita bikin yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Harus dalam bentuk apa, saudara? Cairan. Ya, jadi saudara jangan macam-macam. Kalau kita bicara tentang nubuatan-nubuatan, ya jangan dulu buru-buru yang pertama mentertawakan. Yang kedua jangan buru-buru marah. Biarkan orang lain mau mentertawakan, tapi lihatlah, buktikan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Karena apa yang saya sampaikan ini dasarnya dari kitab suci. Suatu saat orang yang tertawa itu akan menangis dengan kertaan giginya yang tiada ampun lagi. Di mana di situ
dia akan merasa ketakutan yang sangat. Tetapi saat itu Bapak Yahweh katakan apa? Sudah terlambat. Segala sesuatunya sudah tergenapi. Mau tidak mau, karena dulu ketika aku masih kasih kesempatan satu kali lagi, engkau tidak mau mengambil sikap untuk bertobat dan sungguh-sungguh bersujud di hadapanku untuk minta pengampunanku dan mencari wajahku. Mohon maaf, waktunya sudah terlambat, sekarang sudah selesai. Jadi dari sini saudara, saya berharap saudara paham bahwa yang harus jadi pelarian kita ketika kita itu bingung dengan satu pengajaran, larilah kemana? Kitab suci. Amin. Karena kitab suci itu isinya semua perkataan Bapa Yahweh. Dan semua yang dikatakan Bapa Yahweh sekali-kali tidak akan pernah salah. Ini keberatan hati Yesua dengan pengajarannya Isabel soal percabulan dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah tetapi saudara, selain kedua pengajaran Isabel yang dibenci Yesua ini, wanita Isabel dan pengajarannya dibenci oleh Yesua itu juga karena mengajarkan mengambil otoritas suami atau laki-laki dan mengadu domba dengan cara menghasut atau memfitnah. Coba kalau saudara perhatikan di dalam kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 9, tidak usah kita baca, nanti saudara baca sendiri, saudara boleh buka tapi tidak usah saudara baca. Ya, tidak usah kita baca. Tapi kalau kita memperhatikan di dalam kitab Aleph Melehim 21 ayat 1 sampai 9, di situ nanti akan ada kalimat dan dia Isabel menulis surat atas nama Ahab dan memeteraikannya dengan meterai raja di ayat yang ke-8. Dan saudara akan menemui juga kalimat mereka orang-orang Dursila itu disuruh sama Isabel untuk bersaksi melawan Nabot yang menjadi pemilik sah dari kebun anggur yang direbut Isabel dengan cara yang tidak benar. Kalimat dan dia Isabel menulis surat atas nama Ahab dan memeteraikannya dengan meterai raja. Inilah saudara yang dimaksud dengan mengambil otoritas laki-laki, dalam hal ini adalah suami. Jadi kita perlu ngerti, selain soal perzinahan dan makan makanan berhala, pengajarannya Isabel itu juga dibenci karena wanita Isabel yang ada di Tiatira itu mengajarkan supaya istri-istri itu kalau suami itu sing tegas, kelihatannya bagus. Tegas, neng tegasnya itu ada embel-embelnya, suruh ngambil apa itu? Otoritas suami atau laki-laki. Kalau kita perhatikan saudara, berapa banyak di antara istri-istri yang seperti Isabel ini? Dan para istri yang secara sadar atau tidak itu sudah mengambil otoritas laki-laki atau suami sebagai kepala. Dan berapa banyak juga saya perhatikan suami yang fungsinya sebagai kepala, tapi justru fungsinya ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Ya, otoritasnya itu tidak dipakai, tapi justru tunduk dengan istri walaupun dia tahu istrinya itu tidak benar. Saya bahkan melihat ada istri seorang pendeta yang mulutnya itu lason hara di media sosial. Dan itu terus berkesinambungan. Ini istri seorang pendeta loh saudara. Bahkan dia juga bukan pendeta Kristen biasa, tapi dia juga pendeta yang menyembah Bapa Yahweh. Tapi saya perhatikan ketika istrinya itu mulutnya lason hara di media sosial, kok berlangsung lama ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun saya perhatikan kok istrinya itu tetap nulis sesuatu yang sifatnya kalau kita dengar itu lason hara dan menjelek-jelekan orang lain. Saya renungkan loh, ini suaminya sakjane ngerti atau enggak. Saya coba ngulik saudara, saya cari suaminya ini ada enggak di Facebook. Ternyata suami dan keluarganya, anak-anaknya itu juga ada di Facebook.
Di situ saya merenung, kok anak-anaknya sama suaminya diem aja ya. Lihat istrinya setiap hari ngerasani orang, jelek-jelekin orang di media sosial, di Facebook. Tapi kok istrinya diem saja ya. Justru saya perhatikan, bahkan saya mendengar satu cerita. Tahu enggak kamu? Karena suaminya itu takut sama istrinya. Waduh, kok ngeri ya. Dan berapa banyak juga saudara, suami yang tidak berani negur istrinya. Saya perhatikan, saya pernah mendengar alasannya apa? Mau menjaga supaya tidak benturan. Dan saya tidak mau ribut dengan istri saya, Pak. Padahal suami ini ngerti kalau istrinya itu jelas-jelas salah soal pengajaran. Di situ saya katakan kepada orang tersebut begini saudara, Pak, mengusahakan kedamaian di dalam rumah tangga dan tidak ribut dengan istri itu benar Pak. Ya saya dukung, itu betul. Tapi bukan berarti Pak, kalau istri Bapak itu masuk ke jalur pengajaran yang salah, Bapak diem. Karena kalau Bapak diem itu sama saja Bapak sedang menjerumuskan istri Bapak lebih dalam kesalahan. Apalagi kalau Bapak perhatikan, ini menyangkut soal urusan iman percaya loh Pak. Ya ini ibu ini sudah keluar jalur pengajaran terlalu jauh. Jauh, kalau jauhnya itu benar di tracknya Bapak Yawi tidak masalah. Tapi ibu ini yang jadi masalah, dia keluar dari jalur pengajaran yang benar dan itu semuanya salah. Ya tapi bagaimana Pak? Saya milih untuk tidak benturan dengan istri saya. Oh ya sudah kalau begitu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan kita itu jadi orang yang tunduk sama kesalahan. Karena kalau kita itu tunduk sama kesalahan, terus saya tanya, bedanya kita sama Ahab yang seorang raja, seseorang yang punya otoritas, tapi ketika dia melihat istrinya itu salah, Ahab ini apa? Pelongar-pelongor melihat kesalahan istrinya. Ahab itu cuma delongap-delongop melihat kesalahan istrinya. Bahkan pada waktu dilapori sama Isabel, sekarang hatimu tidak usah bersedih lagi. Ya, lihatlah kebun anggur Nabot itu sekarang sudah menjadi istrimu. Masa sih? Lihatlah kebun anggur itu sudah jadi milikmu. Ya, pada waktu itu Ahab yang seorang raja, dia punya otoritas, tapi begitu melihat istrinya yang salah, dia mengapa pelongar-pelongor, delongap-delongop kayak ketek ketulup gitu. Jadi jangan kita itu tunduk dengan kesalahan, tapi takut dan tunduklah dengan kebenaran, karena kebenaran itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Maka saya tidak pernah takut saudara. Ya, saya ngomong kebenaran dengan siapapun, saya sudah punya satu tekad. Saya ketemu siapa saja, orang itu harus mendengar kebenaran. Bahkan saya masih ingat Pak Riono ini dulu waktu pertama kali datang ke Kehilat. Beliau bersaksi di sini. Pak Riono masih ingat enggak waktu itu ngomong apa? Yesus itu Yahweh ya Pak? Betul Pak ya? Bapak tanya begitu, dari situ saya langsung jawab, bukan. Yesus itu bukan Yahweh. Kalau Bapak mau tahu, Yahweh itu Yesua. Yesus itu bukan Yahweh. Secara saya bisa kena resiko enggak saudara? Resiko. Kita berdoa minta Bapak Yahweh kirim jemaat, tapi begitu Bapak Yahweh kirim jemaat, datang hari pertama langsung diatosi. Yesus itu Yahweh Pak? Bukan. Ya. Nah kenapa kok saya berani ngomong begitu? Saya tidak pernah takut kalau Pak Riono ini tidak kembali lagi ke sini. Karena yang ada di dalam jantung hati saya itu hanya mengasihi Pak Riono. Saya tidak mau beliau itu terus ada di dalam kesesatan. Saya ngerti beliau ini sama dengan saya dulu, yang ada juga dalam kesesatan yang sama, yang menganggap Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Maka begitu beliau tanya, ya langsung saya jawab apa adanya. Bukan, Yesus itu bukan Yahweh, tapi Yahweh itu adalah Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita itu tunduk sama kesalahan. Perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara ngerti salah, ya ingatkan, tegur. Karena kebenaran itulah yang nantinya akan menyelamatkan saudara dan saya. Dan kalau kita perhatikan saudara,
Coba saudara perhatikan, roh Isabel yang membawa roh perzinahan dan perpecahan ini juga sudah intervensi loh di dalam gereja. Memang saya katakan Isabel itu perempuan, tapi bukan berarti yang bisa dihasut itu cuman perempuan. Tapi siapapun orangnya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia setengah laki-laki, dia setengah perempuan, bisa diserang sama roh Isabel ini. Dan ketika orang itu mengikuti roh ini dan dia tidak bertobat, dia diberitahu kebenarannya dan dia tidak bertobat, Yesua itu mengancam akan melemparkan orang tersebut dalam satu kesukaran yang besar dan di dalam kematian. Coba kita baca Wahyu 2, 21-23. Ayat selanjutnya, di situ dikatakan, dan aku telah memberikan waktu kepadanya supaya dia bertobat dari percabulannya, tetapi dia tidak bertobat. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas tandu, dan mereka yang berzinah dengannya ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian, dan seluruh gereja akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan jantung, dan aku akan memberi kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu. Saudara perhatikan, di situ ada kata tandu. Kata tandu dan kalimat aku akan membunuh anak-anaknya. Tandu itu simbol dari kematian. Maka kalau ada orang mati diangkat pakai apa itu? Pakai tandu. Jadi tandu di sini ini simbol dari kematian. Dan anak-anak di sini ini yang dimaksud bukan anak-anak Isabel atau anak-anaknya Isabel secara lahiriah, bukan saudara. Ya, jadi yang dimaksud anak di sini ini merujuk kepada para pengikut pengajarannya Isabel, atau dengan bahasa rohaninya itu begini loh, anak rohaninya Isabel. Paham saudara? Ya, jadi yang dimaksud anak-anak di sini bukan anak secara lahiriah yang dikeluarkan Isabel dari perutnya, bukan. Tapi anak-anak yang dimaksud di sini itu adalah pengikut-pengikut pengajarannya Isabel, dan mereka itu tidak lain adalah sebagian dari jemaat yang ada di Tiatira. Maka Yesua itu kalau kita perhatikan, tadi depan saya sudah memberitahu, sampai nulis teguran untuk jemaat Tiatira itu nulisnya khusus, dan pesannya itu lebih panjang dari pesan yang disampaikan untuk 6 jemaat lainnya. Kenapa? Karena jemaat Tiatira itu sudah benar kamu nyembah Yahweh dan Yesua. Neng sayangnya kamu kok juga ikut percabulan, ngikuti pengajarannya Isabel. Kamu sudah benar ngikuti pengajarannya Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi sayangnya kok kamu juga mengikuti pengajarannya siapa? Isabel. Yang suruh apa? Pelayan Tuhan itu boleh melakukan percabulan. Kemudian pelayan Tuhan itu juga boleh apa tadi? Makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Maka inilah saya tegesan sama pelayan Tuhan di sini. Kalau saya tahu ada pelayan Tuhan di sini yang masih makan daging kurban, taruh pelayanannya. Ya, belajar taat dulu. Kalau sudah taat, silahkan boleh melayani lagi di tempat ini. Ya, hati-hati. Ini kebencian Yesua loh saudara. Saya cuma tidak mau pelayanan kita, kehilat kita di tempat ini dipandang tidak baik lagi oleh Bapak Yahweh hanya karena gara-gara ada 1 atau 2 pelayan Tuhan yang masih nekat makan daging kurban. Saya sudah memberitahu daging kurban itu bukan daging untuk kita. Dan saya juga sudah memberitahu dengan jelas, saya rasa, bahwa daging kurban itu disembelih berangkat dari konsepnya, kisahnya Ibrahim dan Ismail yang mau dipersembahkan kepada Tuhan Allah mereka. Itu loh. Itu berangkat dari kisah itu. Dan sebelum disembelih si sapi kurban atau kambing kurban ini akan dipersembahkan dulu kepada Tuhan Allah, baru disembelih lalu dibagi-bagikan. Nah, kalau saudara makan, ikut makan, asal saudara tahu, begitu saudara makan masuk ke mulut saudara, ketahuilah bahwa saat itu juga ada satu hati yang sedang saudara sakiti.
Dan hati itu tidak lain adalah hatinya Yesua. Jadi saya tidak mau, apalagi kita sekarang di tempat ini sedang bergumul untuk tempat ini, untuk rumah dan tanah di tempat ini, supaya kita bisa tetap beribadah di sini. Jangan sampai doa-doa kita itu tidak didengar Bapak Yahweh, hanya gara-gara ada di antara kita yang melayani di sini yang masih suka makan daging korban. Demikian juga dengan pengajaran Isabel yang lainnya yang masuk atau hidup dalam perzinahan. Maka kalau saya tahu ada pelayan Tuhan yang hidup dalam perzinahan, saya akan stop pelayanannya sementara waktu. Sampai dia benar-benar bertobat, silahkan boleh melayani lagi di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pujian dan punishment atau hukuman dari Yesua untuk jemaat yang ada di Tiatira. Dan perlu saudara ketahui, jemaat yang ada di Tiatira ini juga mewakili sekarang kita yang ada di tempat ini. Yaitu ketika kita itu hidup keluar dari jalurnya Bapak Yahweh, maka yang akan kita terima adalah punishment atau hukuman. Kita suka atau tidak suka, begitu kita keluar dari jalurnya Bapak Yahweh, untuk satu hal yang sederhana saja, yang akan kita terima mesti punishment atau hukuman. Tapi ketika kita itu bisa hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita nanti menang dalam perlombaan iman kita, saya katakan tidak hanya pujian yang akan kita terima dari Yesua, tapi kepada kita yang menang dalam perlombaan iman, Yesua akan memberikan Sultan Al-Hagoyim atau otoritas atas bangsa-bangsa, dan Kohaf Hasyahar atau bintang Fajar. Itulah yang akan diberikan kepada kita. Kita buka Wahyu 2 ayat 26 sampai 28. Di situ dikatakan, kita baca sama-sama saudara ya. Wahyu atau Giliana 2 26 sampai 28. Sudah ketemu? Kita baca. Alef Bet Gimel. Dan siapa saja yang menang dan siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, seperti bejana tanah liat mereka diremukkan, sebagaimana aku juga sudah menerimanya dari Bapakku. Dan aku akan memberikan kepadanya apa itu? Bintang Fajar atau Kohaf Hasyahar. Yang dimaksud dengan otoritas atas bangsa-bangsa itu apa saudara? Otoritas atas bangsa-bangsa itu seperti halnya ketika kita itu berdoa syafaat dan kita menarik jiwa-jiwa yang ada di kota Semarang ini dengan tangan kita. Ya, kita lakukan secara profetik. Kita tidak hanya berdoa minta Bapak Yahweh kirim jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Tapi kalau saudara perhatikan, saya di depan berdoa. Pada saat saya berdoa, tangan saya itu saya buka, saya rentangkan lebar-lebar. Lalu saya katakan kepada Bapak Yahweh, saya sudah menempatkan jiwa-jiwa yang ada di kota Semarang ini di tengah-tengah tangan saya Bapak. Sekarang dengan kuasa di dalam nama Yahweh, nama Yesua dan kekuatan Ruach Kudus, saya tarik jiwa-jiwa itu datang ke tempat ini dalam nama Yesua. Terjadi tidak saudara? Terjadi. Jadi otoritas atas bangsa-bangsa itu seperti halnya ketika kita itu berdoa syafaat dan menarik jiwa-jiwa dengan tangan kita. Telapak tangan kita yang saya percaya tidak kebetulan Bapak Yahweh itu memberikan guratan yang membentuk huruf M di atasnya. Huruf M itu artinya masah dan masal, yang artinya diurapi untuk memerintah. Ya, coba kalau saudara lihat di telapak tangan kita semua, saya yakin tidak ada yang hurufnya D, ya, tidak ada. Tapi telapak tangan kita, kalau kita perhatikan guratan di telapak tangan kita, itu membentuk seperti huruf apa? Huruf M. Saudara tahu M itu apa? Kalau orang di luar sana, M itu mati malang, ya toh. Tapi kalau kita orang percaya Bapak Yahweh, M itu dari bahasa Ibrani masah
dan massal, yang artinya anointed to rule atau diurapi untuk memerintah. Amin. Dan itu sudah ada di tangan kita loh saudara. Ya, jadi otoritas itu sebetulnya sudah ada di tangan kita. Ketika Bapak Yahweh mengatakan aku memberikan kuasa kepadamu, Bapak Yahweh itu sebetulnya juga menunjukkan bukti otoritas dan kuasa itu ada di tangan kita. Ini tidak kebetulan tangan kita itu membentuk huruf M. Karena M itu massah dan massal. Tapi kalau saudara masih lihat pakai pola Yunani, saudara akan ngerti M ya apa? Tidak ngerti. Ya. M itu ya mau limo. Maling, madan, medok, terus apa meneh. Nah itu kan kalau pola Yunani. Tapi kalau pola Ibrani M itu cukup 2 kata. Apa itu? Massah dan massal. Massah dan massal itu artinya diurapi untuk memerintah. Dan urapan itu saudara sudah ada di tangan saudara dan saya. Amin. Luar biasa enggak Bapak Yahweh kita yang membawa kita masuk dalam pengajaran pola Ibrani, sehingga kita banyak melihat hal-hal yang baru yang selama ini tidak pernah kita tahu. Ya, jadi sekali lagi perhatikan baik-baik. Otoritas itu sudah dikasih di tangan kita. Amin. Tapi perhatikan baik-baik. Otoritas ini bisa hilang kalau kita itu meninggalkan Bapak Yahweh dan Yesua dan kita kalah dalam perlombaan iman. Otoritas sudah ada di tangan kita, sudah dikasih Bapak Yahweh, tapi saya katakan dengan tegas ini masih bisa hilang kalau saudara itu meninggalkan Bapak Yahweh dan Yesua dan kembali ke iman saudara yang lama. Termasuk saudara kembali ke Yesus Kristus lagi, urapan ini pasti akan hilang. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, lah berarti kalau saya kalah nanti terus di tangan saya tidak ada huruf M-nya lagi Pak? Ya tetap ada, ya tetap ada. Cuman M di situ bukan massah dan massal lagi, tapi M di situ akan berubah menjadi mati dalam kemalangan. Perhatikan ini baik-baik. Kenapa saya katakan mati dalam kemalangan? Karena tidak ada sejarahnya orang mati di luar Bapak Yahweh, di luar Yesua yang mendapatkan kehidupan kekal. Hanya orang yang mati di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, dialah yang mendapatkan kehidupan kekal. Amin. Maka kalau saudara tinggalkan Bapak Yahweh dan Yesua, ya go ahead, silahkan. Ya, karena keselamatan itu kan tidak bisa dipaksakan. Melu Bapak Yahweh malah tambah hangel. Mangane diatur. Aku senengane apa? Cumi-cumi yo. Ya toh rica-rica RW. Saiki ora entuk mangan cumi-cumi, ndak boleh makan kepiting, terus apa lagi? Ndak boleh makan babi, ndak boleh makan lele. Wah, udang. Wah, melu Bapak Yahweh malah hangel. Ora usah balik wis sing lawas. Ya silahkan, ya kalau saya silahkan, karena keselamatan itu sekarang sedang dibagi gratis. Kamu terima, kamu yang diuntungkan. Kamu tidak menerima, tidak apa-apa, bawa sini tiket itu, tak kasihin ke yang mau terima aja. Ya, jadi Bapak Yahweh itu tidak maksa saudara, tapi ketahuilah, ketika saudara sudah dimeteraikan di dalam meterai nama yang benar Bapak Yahweh dan Yesua, guratan huruf M yang ada di telapak tangan saudara ini memiliki arti yang sangat dahsyat dan luar biasa, yaitu massah dan massal. Saudara dipilih untuk diurapi, untuk memerintah segalanya. Amin. Pertahankan imanmu saudara. Ya, jadi jangan kita gampang tukarkan iman kita. Bapak Yahweh buat satu aturan, ikutilah pola hukum kasrut makanan kosher. Itu pasti baik untuk kesehatan kita juga. Ini Sultan Al-Hagoyimnya atau otoritas atas bangsa-bangsa. Sedangkan Kohaf Hasyahar atau bintang fajar tidak lain adalah Yesua sendiri sesuai kitab Giliana 22 ayat yang ke-16 yang adalah tempat keselamatan kita. Amin. Yesua itu adalah tempat keselamatan kita. Yesua itu hanya punya satu gelar, yaitu Hamasyah. Hamasyah artinya
tempat keselamatan itu. Jadi Yeshua HaMashiach, Yeshua adalah tempat keselamatan kita, yang artinya suatu hari kelak kita akan pasti sampai kepada Bapa Yahweh kita di Syamayim saat kedatangan Yeshua di awan-awan kemuliaannya. Kita tutup dengan satu ayat. Kita buka Giliana 22 ayat 16-20. Tapi kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang sangat keras dan dengan penuh iman, supaya apa yang kita imani terjadi benar-benar dalam kehidupan kita. Giliana atau Wahyu 22 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah ketemu semua? Sudah ya? Kita baca yang keras saudara ya. Dan katakan dengan penuh iman sampai akhir ayat yang ke-20. Alef, Bet, Gimel. Aku, Yeshua, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal-hal mengenai kehilat-kehilatku ini. Akulah tunas dan keturunan Daud, bintang fajar yang cemerlang. Jadi yang dimaksud bintang fajar itu siapa? Yeshua sendiri. Lalu berikutnya, dan roh serta mempelai wanita berkata, marilah, dan dia yang mendengar, biarlah dia berkata, marilah, dan dia yang haus, biarlah dia datang, dan dia yang mengingini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sebab aku bersaksi bersama setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dia yang mempersaksikan hal-hal ini berkata, benar, aku datang segera. Amin, benar, datanglah ya Tuhan Yeshua. Anugerah Tuhan kita Yeshua HaMashiach ada bersama kamu semua. Amin. Amin. Ya, jadi pegang teguh imanmu di dalam Bapa Yahweh dan Yeshua, supaya kita berhak atas Syaltan Al-Hagoyim dan Kohaf Hasyakar, otoritas atas bangsa-bangsa, dan bintang fajar yang adalah Yeshua, yang kelak Yeshua lah yang akan menyelamatkan kita. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.